Happy Soul sekalian, ketemu dengan Andi Tarot In. Oke, hari ini An punya satu tema yang berkaitan dengan Moon Cycle atau fase bulan, dimana tanggal 16 Oktober nanti kita akan bertemu dengan New Moon atau bulan baru, yaitu fase bulan mati, dimana bulan sejajar dengan matahari dan bulan tidak terlihat dari bumi. Nah, untuk New Moon kali ini kenapa An buatkan readingnya, karena di bulan yang sama, bulan Oktober ini nanti di akhir bulan, tepat pada saat Halloween ya, untuk merayakan Halloween di luar sana. Karena kita tidak merayakan Halloween, jadi tepat tanggal 31 Oktober nanti akan ada Blue Moon, dimana Blue Moon itu sendiri artinya sebenarnya adalah dalam satu bulan terdapat 2 kali bulan purnama, dimana itu adalah sangat rare ya, atau jarang terjadi, tapi memang selalu terjadi setiap sekitar 2,5 sampai 3 tahun sekali. Jadi dalam satu tahun terdapat 13 bulan purnama, dimana biasanya satu bulan itu hanya 1 kali bulan purnama ya. Nah, untuk bulan ini karena ada something yang spesial, dimana ada New Moon, Super Moon, dan nanti di akhir adalah ada Blue Moon. Oleh karena itu, Ana akan sediakan readingnya kali ini, apa yang akan dibawa oleh New Moon kepada kehidupan kamu nanti. Nah, tanggal 16 ini kan besok ya, tapi bukan berarti tanggal 16 langsung terjadi, tidak. Itu akan ada energi yang akan terus mengikuti kamu atau yang akan terus memberikan sesuatu terhadap hidup kamu, dan itu mungkin untuk happy souls yang ya lumayan sensitif atau empath gitu ya, yang terpengaruh dengan moon cycle. Baik, ini ada 3 pilihan dimana An ambil charm yang semuanya bentuknya kupu-kupu, dan ini untuk pile 1 ya, kupu-kupunya seperti ini. Kemudian ada pile 2, kupu-kupunya seperti ini. Lalu ada pile 3. Ini adalah kupu-kupu untuk pile 3 ya. Bisa dipilih dari bentuknya. Oke, karena ini yang kedua lebih kecil ya. Jadi mungkin episode ada yang suka yang lebih kecil gitu. Nanti bisa dipilih untuk pile 1, 2, dan 3. An akan bacakan dari readingnya sendiri, dari Rider-Waite Tarot, kemudian untuk clarify-nya dari The Muse Tarot. Oke, itu saja yang bisa An sampaikan. Nanti pilih filenya dan kita akan ketemu di file kamu. Bye bye. Hai. Oke, ini adalah file 1 untuk kamu yang pilih butterfly dengan bentuk seperti ini ya. Oke. Ya, untuk pertama kali An akan shuffle dari Rider-Waite Tarot. Ini akan An tarik 5 kartu. Apakah yang akan terjadi atau apakah yang akan dibawa oleh New Moon ke dalam kehidupan kamu di tanggal 16 sampai 31 nanti ya. Aku shuffle dulu sebentar. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give me the correct answer for New Moon. This New Moon brings to pile 1. What brings to pile 1 ya? Apa yang dibawa oleh New Moon dalam kehidupan pile 1. Oke, thank you. Wow, the Emperor reverse. Catholic Spirit, Archangel, Spirit Guide. Oke, thank you. Ace of Swords reverse. Full of reverse. Catholic pile 1. Humans bring to the pies. Oh, too much. The Empress, Temperance reverse. One more card please. Catholic Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give me one more card. Okay, Queen of Pentacles. Wow, nice. Ini banyak energi feminine. Ada The Empress, ada Queen of Pentacles, tapi juga ada The Emperor ya.
The Muse Tarot, ya. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify the Emperor reverse. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify the Emperor reverse. Okay, thank you. Ace of Pentacles, nice. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give me clarify. Wow. Muse of Wands, Muse of Inspiration. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give me your clarify for the Empress cards. The World. Wow, the World. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give me clarify for Temperance reverse. Oops, too much. Sorry. Please clarify the Temperance reverse. Thank you. Six of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me clarify for Queen of Pentacles. Thank you. And Seven of Cups, Seven of Emotion. Oke, ya. Di sini An lihat ya, kalau New Moon ini akan membawa Happy Soul sebuah kejelasan, lebih ke arah kejelasan terhadap apa yang diinginkan oleh Happy Souls di dalam hidup Happy Souls ya. Dengan pile satu ini, The Emperor ini kelihatannya merasa tidak punya kemampuan atau tidak punya kekuasaan, atau tidak punya power dengan The Emperor terbalik atau reverse ya, dimana The Emperor itu dia adalah seorang kaisar yang punya kekuasaan, yang punya power, yang punya kebijaksanaan, tapi dia reverse, dimana ini mengartikan bahwa mungkin kamu saat ini sedang merasa seperti itu gitu ya, dan ini diklarify oleh Ace of Pentacles, dan kemungkinan ini adalah berhubungan sama Pentacles kamu berhubungan sama keuangan atau materials kamu, dimana Ace of Materials yang mungkin ya itu kan membawa rasa power, kekuasaan. Ketika orang punya uang, ketika orang punya penghasilan, itu kayak membawa sesuatu yang jadi kayak power gitu ya. Tapi di sini jangan takut, karena New Moon akan brings kamu atau akan membawakan sesuatu untuk kamu berupa Ace of Materials, dimana ini berupa one of beginning, satu permulaan baru gitu ya, satu hal yang baru di dalam hidup kamu, dimana mungkin nih kamu akan mempunyai pekerjaan yang baru ya. Ace of Materials atau Ace of Pentacles ini adalah sesuatu yang baru, kelihatan dari dia angka 1 ya, Ace, jadi pertama, sesuatu yang baru, sesuatu yang akan kamu cherish gitu, sesuatu yang akan kamu syukuri bahwa ini terjadi sama kamu. Dan ini akan membawa seperti kelihatan nih, kalau dari gambarnya dia karena sangat flowery ya, The Muse Tarot ini kelihatan dari gambarnya tuh dia meresapi semua apa yang terjadi dalam dirinya gitu ya, terjadi dalam kehidupannya. Kemudian dia punya Ace of Materials ini atau Ace of Pentacles untuk dia jadikan sesuatu atau sumber mungkin jadi akan sumber penghasilan kamu gitu ya. Dan ini berbicara tentang lebih ke materi. Lalu ada Ace of Swords di sini. Mungkin kamu merasa kamu tidak bisa mengungkapkan sesuatu atau komunikasi. Ini ada masalah komunikasi di sini ya, dimana Ace of Swords biasanya berbicara tentang informasi, tentang pesan, tentang komunikasi gitu. Dan ini akan mungkin kamu merasa ini terblok atau ada yang mengganjal gitu ya, yang tidak bisa kamu komunikasikan. Tetapi mungkin ini dan diklarify ya, dan pada saat New Moon ini mungkin ini akan dicoba untuk
diatasi gitu. Dan pada saat new moon ini bisa berhasil diatasi oleh kamu, dimana kamu bisa mencoba untuk berkomunikasi, karena di sini ada kartu Muse of Inspiration. Muse of Inspiration. Uniknya dari kartu Muse Tarot ini tidak ada King. Jadi dari Page, Knight ya, kemudian ke Queen, lalu ke Muse. Di sini kayak sesuatu hal yang menyenangkan untuk kamu, dimana Muse of Inspiration itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan inspirasi kamu, dengan sesuatu yang mau juga kamu aspirasikan, mungkin juga bisa kamu komunikasikan, dan ini akan membawa kelegaan kepada kamu, dimana kamu sudah bisa mencoba menyampaikan atau menginformasikan sesuatu yang mungkin sangat berkaitan dengan perasaan kamu gitu. Dan kemudian ada di Empress. Di Empress ini berbicara tentang kreativitas, dimana mungkin kreativitas kamu pada saat new moon nanti akan berlipat ganda, atau kamu akan sangat merasakan sangat penuh kreativitas gitu. Jadi mungkin nanti di saat new moon pada tanggal 16 sampai 31 Oktober nanti, kamu akan punya banyak ide-ide kreatif, punya banyak sesuatu yang ingin kamu tawarkan kepada orang lain atau kepada diri kamu sendiri ya, untuk menjadikan sesuatu itu mewujud gitu. Dan ini adalah kartu tentang kesuburan juga. Lagi-lagi mungkin new moon akan membawa pregnancy untuk kamu yang mungkin mengharapkan anak atau mengharapkan kehamilan. Tetapi ini di-clarify, dan clarify-nya juga sangat match ya, atau sangat berhubungan sekali, karena dia keluar the world. Jadi kamu pada saat new moon nanti, kamu akan merasakan ini, kalau di-clarify dengan the world, itu seperti sesuatu yang kamu menggenggam dunia, kamu benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesuai seperti apa yang kamu harapkan gitu. Dan dimana di Empress ini adalah energi feminin ya, ini lepas dari gender ya, entah kamu yang menonton lelaki atau wanita gitu, ini adalah suatu keadaan dimana kamu merasa sangat contentment, sangat penuh gitu, dengan penuh ide kamu, dengan penuh kreativitas kamu juga tidak ragu untuk memberikan aspirasi kamu tidak ragu untuk menyatakan siapa diri kamu sendiri. Dan jadi kayak di Empress ini kemudian akan melahirkan the world, dimana di clarify dengan the world ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah untuk kamu, karena sepertinya kamu indah aja gitu dunia di tangan kamu, dan new moon itu akan memberikan rasa itu kepada kamu, dan kamu harus embrace itu, kamu harus peluk itu. Kemudian the Temperance. Nah, the Temperance ini mengingatkan ada sesuatu yang imbalance atau sesuatu, karena ini reverse ya, dimana kalau dia upright, dia juga berbicara tentang balancing, tapi balancing yang sedang terjadi, dimana ini ada malaikat yang dia menuang air dari satu piala ke piala lain, kemudian kakinya satu berada di tanah atau di daratan, di tempat yang kering, yang satu di tempat yang basah. Kemudian ada sinar matahari di sini gitu. Biasanya ada beberapa bagian dari tarot juga ada yang rainbow ya, di belakangnya ada pelangi. Jadi itu sebuah rasa keindahan untuk seperti kayak balance gitu ya, balance life balance. Tapi karena dia reverse, sepertinya ada sesuatu yang nggak balance di kamu, di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu. Dan di-clarify oleh Six of Materials atau Six of Pentacles, dimana Six of Pentacles ini berbicara tentang take and give. Jadi kemungkinan ya, kamu merasakan ada sesuatu yang imbalance atau sesuatu yang tidak seimbang antara take and give kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu, atau mungkin orang yang kamu cintai, atau orang yang terdekat untuk kamu gitu ya. Dan itu kayak mungkin kamu merasa kamu memberi terus gitu, atau kamu memang orang yang sangat memberi gitu. Kelihatan ini di Empress tuh orang-orang yang sangat sayang, punya compassion gitu ya kepada orang lain, kasih sayang yang besar gitu. Dan itu terwujud terlihat dari sini gitu. Ketika kamu merasa imbalance, mungkin kamu tidak merasa hal seperti itu, tapi kamu diberitahu karena ini ada sesuatu yang imbalance atau sesuatu yang tidak seimbang, yang harus kamu seimbangkan dengan cara bagaimana kamu tidak terus atau tidak melulu memberi kepada orang ya, tapi kamu juga berhak untuk menerima. Jadi ini kayak give and take, equal give and take, Six of Cups gitu. Dan itu akan menimbulkan sesuatu yang membahagiakan ketika terjadi equals gitu. Karena kalau terlalu berlebihan dari sisi kamunya nanti drain, kamunya nanti kering, dan itu akan menyebabkan imbalance di hidup kamu. Oke?
ketika ini semua terjadi juga kamu akan menjadi Queen of Pentacles. Dari Ace of Pentacles ya, di sini di-clarify ya dengan Ace of Pentacles, kemudian kamu jadi Queen of Pentacles, dimana mungkin ini berhubungan lagi-lagi dengan materi kamu. Jadi New Moon akan membawa sesuatu kepada kamu dimana materi kamu akan mungkin berlipat atau akan mungkin terlihat baik gitu, maksudnya berjalan dengan baik, dan ini akan memberikan kamu seperti rasa aman, dimana Queen of Pentacles tuh kamu akan merasa aman ya, duduk di singgasana kamu nih ya. Jadi kamu akan merasa aman secara finansial, stabil secara finansial, dan New Moon bring Seven of Cups juga. Seven of Cups ini pilihan-pilihan. Jadi ini di-clarify oleh pilihan, dimana mungkin ya kamu akan banyak di offering atau akan ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Kamu bisa mengerjakannya dan itu akan menghasilkan sesuatu yang related sama money, related sama material gitu ya, atau kelimpahan atau abundance atau apapun ya, karena Queen of Pentacles ini juga berbicara tentang seseorang yang aman secara finansial gitu ya, dan punya abundance secara material. Dan kemudian di-clarify oleh Seven of Emotion atau Seven of Cups, ini kayak menandakan kamu tuh banyak pilihan untuk menghasilkan sesuatu yang berwujud material di dalam hidup kamu, dan itu akan sangat kuat pada saat New Moon nanti. Jadi pada saat tanggal 16 sampai tanggal 31 itu adalah sesuatu waktu dimana kamu akan punya banyak seperti ini, Ace of Pentacles gitu ya, punya banyak kesempatan untuk mengembangkan apapun yang kamu punya, kreativitas kamu, komunikasi kamu ya, untuk menghasilkan sesuatu yang mewujud nyata atau material. Jadi sepertinya pile 1 ini adalah saat yang tepat ya untuk pile 1 untuk mengembangkan entah itu bakatnya, entah itu energinya di bidang kreativitas atau ide-idenya ya, untuk mewujud menjadi sesuatu yang berujung materi gitu. So New Moon akan memberikan abundance untuk kamu, dimana di sini ada Queen of Pentacles dan banyak pilihan-pilihan yang bisa kamu coba ambil ya kesempatannya, supaya itu bisa memberikan rasa aman atau menambah rasa aman. Kalau kamu sudah bekerja, mungkin kamu akan ditawari side job atau ditawari part timer seperti itu. Atau juga untuk New Moon yang mungkin happy souls ingin sekali punya anak, di saat inilah kamu bisa mewujudkannya, karena New Moon bring you fertility atau kesuburan ya. Oke, itu aja untuk pile 1. Ini adalah cukup singkat karena waktunya juga singkat ya, 16 sampai tanggal 31. Semoga ini benar terjadi dan bermanfaat untuk kamu. Oke? Terima kasih pile 1. Bye bye. Sending you love and light. Hai. Oke, kamu pile 2 yang pilih butterfly imut ini ya. Oke, ini adalah bacaan kamu atau reading kamu, apa yang akan New Moon bawa ke dalam kehidupan kamu. Oke, New Moon ini dari tanggal 16 sampai tanggal 31, jadi sekitar 2 minggu energi ini akan bertahan ya. Lalu kita akan lihat dari Rider-Waite Tarot. Aku akan ambil 5 kartu, shuffle dulu ya. Dan untuk 5 kartu ini akan menandakan atau memperlihatkan kira-kira energi apa yang akan masuk atau datang ke dalam hidup kamu, entah ini relationship nanti atau mungkin juga secara material ya, mungkin akan datang kepada kamu. Oke? Ask Spirit Guide, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give me correct answer for pile 2. What New Moon brings to them. What energy will come to pile. Oke, thank you. Wow, kamu mulai dengan Six of Wands, dimana itu adalah victory. Kayaknya New Moon akan bring you victory. Entah victory tentang apa nih. Kita coba ambil lagi 4 cards more please. Oke, wow, Hangman, Catalyst Spirit. Oke, thank you. Ace of Cups.
That Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me that new moon's bring to pile 2. Wow, oke, wow, Ace of Pentacles. Wow, charmnya sih kecil, tapi ini kartu-kartunya wow. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one more card. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one more card. One more card, please. Okay, thank you. 5 of Pentacles reverse. Okay, kita coba clarify dengan The Muse Tarot. Ya, The Muse Tarot di sini untuk mengclarify semua kartu. Ya, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify 6 of Wands. Tentang apa ini kemenangannya? Oke, thank you. Ace of Voices atau Ace of Swords. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give clarify for the Hangman. Thank you. 6 of Materials atau 6 of Pentacles. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me clarify for Ace of Cups. Thank you. 6 of Cups. Okay. Ace of Cups di-clarify oleh 6 of Cups ya. Kemudian Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oh, too many. One card please for clarify Ace of Pentacles. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one clarify. Yes, thank you. Wow, wow, death. Oke, jangan takut dulu ya. Death itu bukan berarti kematian, tapi bisa berarti rebirth. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one more card. Clarify 5 of Pentacles reverse. One more card. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oh, thank you. Knight of Inspiration atau Knight of Wands. I love the imagery of Muse Tarot. Keren-keren. Oke. Ya. Kita akan lihat di sini ya. Oke, it's a bit glare, jadi aku naikin ke atas. Wow, 6 of Wands. Akan menang apa ini kamu? 6 of Wands, dia berbicara tentang victory, tentang kemenangan, tentang bagaimana kamu dilihat orang, bagaimana kamu menjadi famous, atau mungkin kamu akan terkenal. Nah, sepertinya 3 hari yang lalu ya, pokoknya seperti di minggu kemarin itu aku ada bacaan tentang bagaimana kamu akan ada salah satu pile, aku ingat banget, dimana kamu akan menjadi public speaker kalau nggak salah. Mungkin kamu happy souls yang memilih pile itu juga pilih pile 2, karena ini kayak sesuatu yang jadi victory untuk kamu, terus sesuatu yang akan membuat kamu jadi terkenal, dan ini membawa kemenangan untuk kamu. Dan di-clarify dengan Ace of Voice, dimana Ace of Voice itu berarti Ace of Swords. Nah, Ace of Swords itu seperti adalah komunikasi yang baru, sesuatu informasi yang baru, dan sesuatu yang memang kamu inginkan, kamu harapkan. Jadi mungkin entah kamu yang memberikan informasi atau kamu mendapatkan informasi pada saat new moon nanti. Jadi new moon akan memberikan informasi baru tentang sesuatu yang kamu tunggu-tunggu mungkin, dan itu akan membawa sense of victory kepada kamu. Dimana sense of victory ini adalah membawa perubahan yang baik ya. Pastinya kemenangan biasanya akan membawa perubahan yang baik, dimana mungkin kamu akan mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan, entah apapun itu bentuknya gitu ya. Dan ini di-clarify dengan Ace of Voices, dimana ini adalah suatu awal baru ya, awal baru tentang sebuah komunikasi, tentang sebuah sesuatu hal yang juga keberhasilan, dimana Ace of Swords itu juga memberikan sense of keberhasilan tentang sesuatu yang kamu usahakan gitu ya. Adalah sebuah keberhasilan yang mungkin kamu memang mencoba untuk dapatkan ya, dimana ini adalah sebuah penentuan dari sesuatu yang kamu usahakan, dan ini akhirnya kamu mendapatkan keberhasilan. Oke.
Wow, New Moon akan memberikan kamu ini, dan ini adalah energinya sekitar 16 sampai 31 Oktober ya. Kemudian muncul The Hangman. The Hangman ini berbicara tentang bagaimana kamu broaden atau memperluas perspektif kamu, dimana biasanya kamu akan melihat sesuatu itu seperti misalnya kamu lihatnya gitu ya. Enggak, tapi ini ketika kamu memperluas perspektif kamu, dimana ini kan Hangman nih, mungkin kamu di dalam posisi menunggu, di dalam posisi tergantung gitu ya, tergantung atau maksudnya menggantung gitu, kamu nggak tahu apa yang harus kamu perbuat, apakah ke kanan ataukah ke kiri gitu. Tapi ini akan membawa perspektif baru untuk kamu ya, dimana perspektif baru ini kemudian di Hangman ini diklarify oleh Six of Materials atau Six of Pentacles. Six of Pentacles ini berbicara tentang take and give, dimana ini adalah kayak generous. Kalau di Rider-Waite Tarot ya, traditional tarot, itu gambarnya tentang orang yang memberi, dermawan gitu ya. Dan kalau di sini gambarnya tentang dua orang ya, yang sepertinya terlihat saling memberi dan saling menerima gitu. Ini kelihatan saling memberi, saling menerima, dimana di senternya ini ada bunga yang besar, tapi kemudian dia kayak ada ripple effect atau ada sesuatu yang kemudian keluar dari hal yang indah ini jadi lebih banyak, dan itu akan membuat kamu, perspektif kamu lebih luas lagi tentang sesuatu yang mungkin saat ini menggantung kamu, mungkin saat ini membuat situasi kamu tidak terlalu nyaman gitu ya. Tapi akhirnya diklarify oleh Six of Pentacles, dimana kemungkinan ini adalah bagaimana kamu harus membalancing hidup kamu ya, balancing hidup kamu dengan memberi dan menerima dengan orang-orang di sekitar kamu ya, di sekitar kamu, seperti sesuatu yang akan menjadi keseimbangan di dalam hidup kamu. Jadi ketika orang itu memberi terus, itu juga tidak akan seimbang gitu. Begitupun ketika orang menerima dan hanya menerima itu juga nggak akan seimbang. Sehingga ini akan membawa perspektif baru kamu, ini akan membawa ya ke clarify ini, atau sesuatu yang kamu akan rasakan, oh ya, take and give it's needed gitu, sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Jadi kalau kamu hanya menerima atau kamu hanya memberi, itu nggak akan membawa keseimbangan di dalam hidup kamu. New Moon akan brings you this sense of balance gitu, this sense of sesuatu yang akan balancing hidup kamu, dan itu akan membawa kamu ke dalam perspektif yang lebih dalam lagi, dimana kamu tidak hanya memberi kepada orang yang membutuhkan. Kamu memang pemberi mungkin ya, ini dengan banyak hal yang ada di sini. Kemudian kamu juga punya sesuatu yang kamu usahakan dan kamu berhasil. Begitu juga ketika kamu menerima, kamu juga nggak bisa hanya cuma menerima, karena itu nggak akan membuat balance dalam hidup kamu, oke? Dan New Moon ini akan membawa perspektif yang baru tentang hal itu di dalam hidup kamu supaya hidup kamu lebih balance. Nah, setelah itu kamu ada Ace of Cups, di mana Ace of Cups ini berbicara tentang sesuatu yang berhubungan sama perasaan. Cups ini biasanya dengan emosi ya, dan emosi ini akan membawa kamu kepada sesuatu yang baru, perasaan baru. Kemungkinan ini adalah sesuatu perasaan seperti cinta cinta, entah terhadap cinta diri kamu sendiri, entah terhadap cinta dalam kehidupan, entah juga sesuatu yang kamu akan rasakan, suatu hal fresh gitu, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang di dalam perasaan kamu dan jadi nyata dalam hidup kamu. Dan ini bisa berbicara tentang romantisme, tentang asmara, tentang sesuatu yang akan membawakan kamu kepada kegembiraan, di mana kamu akan merasa hal ini sangat menyenangkan. Dan diklarify oleh Six of Cups, Six of Emotions ya. Six of Emotion ini biasanya berbicara tentang nostalgia. Bagaimana kamu, kalau di sini kelihatan dia memikirkan atau terlihat dia kayak masih kecil gitu ya, lagi main-main apa tuh. Dan ini seperti ada sebuah nostalgia, tapi nostalgia yang membahagiakan, nostalgia walaupun di sini sepertinya si mbaknya ini kayaknya kok mukanya suram gitu ya, mukanya sedih karena dia merasa kayak kangen gitu. Mungkin kamu akan merasakan sesuatu yang baru terhadap orang yang mungkin sudah pernah kamu kenal. Kangen kayaknya ya. Di New Moon ini biasalah ketika ini kan New Moon in Libra gitu, tapi nanti akan ada Mercury retrograde juga ya.
Jadi biasanya kalau retrograde itu energinya energi kembali ke memori, reuni, kembali ke masa lampau gitu. Dan ini sepertinya kamu akan mengalami hal ini, mengalami sebuah kerinduan, mengalami sebuah ke dalam perasaan yang nostalgia seperti itu di new moon ini ya. Tetapi ini akan membawa suatu perasaan kegembiraan yang kamu rasakan lebih ke arah, ini Ace of Cups ya, dimana lebih ke arah happiness gitu. Jadi bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu yang akan membuat kamu jadi nelangsa gitu, enggak ya. Jadi jangan terjebak sama sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai lagi sama yang kamu butuhkan gitu ya. Dan kamu harus berada di energi ini, atau energi yang terbarukan, atau energi baru, kegembiraan, cinta yang baru, dan romantisme yang baru ya. Lalu setelah ini ada Ace of Pentacles, dimana Ace of Pentacles adalah Ace of Pentacles bisa literally adalah sebuah modal baru, dana. Bisa membicarakan tentang suatu usaha baru, tentang sesuatu yang benar-benar kamu, ini adalah sebuah aspirasi kamu, dimana kamu menginginkan sesuatu ini terjadi. Dan ini kayak dikasih gitu. Kalau misalnya kayak kamu mau buat usaha nih gue kasih uangnya tuh kan, kelihatan dari awan, tiba-tiba ada tangan, terus dia kasih pentacles gitu, uang. Kayak kamu akan mendapatkan sumber material ya, sumber material baru yang akan sangat tangible, atau sesuatu yang sangat bisa bisa dipegang gitu. Dan ini adalah diklarify oleh Death. Death itu biasanya juga berbicara tentang rebirth. Nah, rebirth ini mungkin kalau diomongin dibicarakan dari hal pekerjaan, dari hal materials, ini mungkin bisa berupa pekerjaan kamu, dimana pekerjaan kamu akan berubah. Mungkin ada sesuatu yang berubah karena rebirth ini adalah mati ya, mati sesuatu yang death maksudku. Death itu adalah mati, kemudian dia akan berubah menjadi seperti butterfly, dimana butterfly itu kan dia pada saat masuk ke cocoon atau ke kepompongnya. Nah, masuk ke kepompongnya itu kan sebenarnya kayak masuk ke dalam peti matinya dia ya kan, dalam peti matinya. Terus kayak oke, ini udah berakhir ya udah deh gue dikubur gitu kan di dalam peti mati. Tapi ternyata dalam cocoon kemudian dia akan keluar tuh, kepompong ini akan terbuka lalu jadi butterfly, jadi kupu-kupu. Wow. Dan ini adalah sebuah perubahan atau sebuah fase baru ya, yang berhubungan sama sesuatu yang mungkin hubungannya dengan pentacles atau material kamu. Aku nggak tahu apakah ini material secara kamu punya bisnis baru, kamu nggak lagi bekerja sama orang lain, dan ini new moon ini kayak memberikan sesuatu inspirasi baru untuk kamu, dimana pentacles ini akan menjadi sesuatu yang bisa kamu harapkan untuk berkembang, untuk jadi sesuatu yang benar-benar bisa kamu pegang gitu. Bukan hanya cuman kayak ya keinginan sebentar semata gitu ya, kemudian terus hilang gitu, enggak. Tapi ini adalah sebuah aspirasi baru, dimana ini membawa kamu kepada sesuatu yang baru, rebirth. Oke, rebirth dari death nih, seperti kepompong ya, yang dipikir si kupu-kupu atau si ulat itu adalah peti matinya, kemudian ya sudah berakhir, gue mati gitu kan. Enggak, ternyata kepompongnya atau si koffinnya itu terbuka dan dia keluarlah kupu-kupu yang cantik. Ini akan menjadi kartu kamu di dalam mungkin kamu sedang mempunyai keinginan untuk mempunyai suatu project baru yang berhubungan sama material, dan tolong lakukan itu. Kalau memang kamu punya aspirasinya, tolong lakukan itu di new moon ini. Semoga semuanya bisa berhasil, karena new moon ini ini adalah sesuatu yang diberikan untuk kamu pada saat new moon nanti. Oke, kemudian kartu terakhir adalah Five of Pentacles. Di sini ada Ace of Pentacles, kemudian dia ada Five of Pentacles, dan dia terbalik atau reverse. Dimana ini kayak suatu fase dimana kesulitan kamu sudah terlampaui. Maksudnya gini, ketika Five of Pentacles ini upright, itu biasanya tentang bagaimana kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa
merasa sendirian, kamu nggak punya seseorang yang bisa diandalkan atau menjadi teman kamu atau menjadi sharing partner kamu dengan masalah tentang uang gitu ya, masalah tentang materi gitu. Terus kayak ini kan kayak poor people gitu ya, miskin gitu. Dan tapi ini upright, tapi kalau reverse sepertinya ini akan, aku rasakan ya, ini sepertinya akan benar-benar kamu keluar dari perasaan ini, benar-benar kamu akan keluar dari Five of Pentacles ini, dimana ini seperti kesedihan atau broke gitu ya, kalau orang tuh bicara tentang kebangkrutan lah gitu. Nah ini kamu akan keluar dari hal ini ya, hal ini, dan ini diklarify oleh Knight of Inspiration. Lihat aja, lihat kudanya dan sparks dari ini kembang api ya, kayaknya ada sesuatu yang memancar dari hati kamu, dari jiwa kamu, sesuatu yang kamu mau usahakan gitu. Knight of Inspiration, it's a Knight of Wands, dimana ini adalah elemen api, fiery. Jadi kamu sepertinya lagi di new moon ini, kamu diminta untuk lebih fire up your light gitu. Kayak kuda ini, kayak kuda itu kan gak pernah apa ya, kuda itu adalah sesosok hewan yang selalu bekerja keras dan selalu punya endurance atau punya kekuatan yang besar gitu terhadap sesuatu. Dan pada saat ini ya, si Five of Pentacles reverse ini kemudian diklarify dengan Knight of Wands. Ini pada saat new moon kamu akan merasakan hal ini tenfold. 10 kali lipat kamu akan merasakan fire up, kamu akan merasakan sesuatu yang berapi-api di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu, untuk kamu nyatakan atau untuk kamu perbuat. Dan ini akan new moon brings to you untuk pile 2 ya. Kebanyakan sepertinya kelihatannya nih ada nostalgia gitu ya, tapi ini lebih banyak ke pentacles atau sesuatu yang bisa kamu usahakan secara material atau uang ya, dimana kamu juga diminta untuk balancing your life, tidak hanya memberi akhirnya kamu broke ya, itu bisa terjadi. Kamu juga diminta untuk balancing your life dengan menerima. Jadi jangan takut apabila kamu diberikan pertolongan gitu, jangan gengsi. semua orang butuh pertolongan dan semua orang butuh orang lain. Jadi mungkin new moons itu akan memberikan perspektif baru ya, perspektif baru kepada kamu, dan juga yang pasti keberhasilan untuk kamu, dimana Ace of Voices ini atau Ace of Swords juga berbicara tentang keberhasilan. Oke? Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk pile 2. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Sending you love and light. Bye bye. Hai, oke, ini adalah pile 3 untuk kamu yang pilih butterfly dengan bentuk oke. Ya. Inilah bacaan kamu untuk new moon ya. Tanggal 16 sampai 31 Oktober nanti kita akan tarik apakah energi yang akan dibawa oleh new moon ke dalam hidup kamu. Ini untuk yang sensitif atau yang empath atau siapapun ya yang mungkin punya ketertarikan dengan moon cycle. Dan di new moon ini kita akan lihat apakah energi yang akan dibawa kepada kehidupan kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me the correct answer for pile 3. What energy will bring to pile 3 in this new moon? Please give me 5 cards. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Okay, thank you. Wow, right away, the Lovers. Ooh. Okay, Lovers. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. The Hierophant. Someone should get married. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give me 1 card, please. For part 3, what new moon brings to them. Thank you. Wow. Queen of Pentacles. Oh my God. 2 major arcana. The Lovers and the Hierophant. And then Queen of Pentacles. The Stars. Oh, but the star is reverse. The stars kebalik, terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give me 1 more card for pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give me 1 more card, please. Thank you. Oh, Wheel of Fortune reverse atau terbalik. Wow, 4 major arcana. Wow, 4
4 major arcana, ada the Lovers, the Hierophant, the Stars, the Wheel of Fortune. Tapi the Stars dan the Wheel of Fortune ini terbalik atau reverse posisinya ya. Kita clarify dulu dengan the Muse Tarot ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify the Lovers. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Okay. Oh, too much. One card please. God, Holy Spirit, Archangel, thank you. Ten of Cups. My goodness, the Lovers. Wow. Someone's fall in love. God, Holy Spirit, Archangel. Okay. The Empress. OMG. Major Arcana, clarify with Major Arcana. Ini ada sesuatu major force ya yang akan datang kepada kamu aku langsung merasakan ini kayak sesuatu yang memang sudah didesain untuk kamu pada saat new moon nanti akan datang kepada kamu gitu. Dan ini too many major arcana sih kalau aku lihat ya. Queen of Pentacles, please clarify Queen of Pentacles, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Ten of Voices. Yes, sorry. 9 of Voices atau 9 of Swords. Why? Kenapa ada 9 of Swords di sini? This clarifies the Stars reverse. Please clarify the Stars reverse. 7 of Material, 7 of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify the Wheel of Fortune. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify the Wheel of Fortune. One card, please. Thank you. Knight of Cups. Wow. Okay. Oh, sini ada yang harus aku clarify juga. Nine of Voices, 9 of Swords. Why is it 9 of Swords here? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify 9 of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify 9 of Swords. Thank you. Oke, teman dia mau keluar dari tadi ya. Queen of Cups. Queen of Pentacles. Oh my God, I don't believe this. Queen of Pentacles diklarify oleh 9 of Swords, lalu diklarify lagi oleh Queen of Pentacles. So memang gak usah diklarify kayaknya. Oke, baik. The Lovers di sini menandakan kalau mungkin di new moon ini akan membawa kamu kepada sebuah asmara baru, di mana the Lovers ini lebih ke arah seseorang atau seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Untuk kamu ya single, siap-siap untuk mempunyai pasangan atau akan dekati dengan seseorang yang mungkin kamu juga suka. Dan untuk yang sudah berpasangan atau mungkin yang sudah berkeluarga gitu ya, ini akan membawa kayak sebuah ikatan yang akan sangat membawa kamu dan dia itu kayak dekat banget gitu, akan merasa sangat dekat banget. Dan diklarify oleh 9 of Cups, dimana 9 of Cups itu adalah pemenuhan atau fulfillment ya dari suatu wish, kayak dream come true gitu, sesuatu yang jadi nyata. Dan itu adalah sebuah dreams kamu tapi jadi nyata. Di sini dia kayak masuk ke dalam air gitu ya. Ini banyak batu ya kalau nggak salah. Terus yang pasti aku lihat dari sini, dari kartu ini ada lampu Genie di sini. Kalau nggak lampu Aladin, dimana kayak segala sesuatu ini kan dia kayak keluar dari air gitu ya. Segala sesuatu yang kamu inginkan tuh kayaknya terjadi aja gitu. Dan ini terjadi di new moon, dimana energinya adalah 2 minggu nanti, tanggal 16 sampai tanggal 31. Oke, yang kedua ini adalah kartunya The Hierophant ya. Di sini berbicara biasanya tentang suatu tradisi gitu ya, atau suatu hal yang berhubungan dengan keagamaan, atau juga sebuah kebijaksanaan gitu. Pada saat the new moon nanti mungkin kamu akan berurusan sama sesuatu yang berhubungan sama
Bisa jadi juga sebuah pernikahan di sini, the Hierophant ya. Jadi mungkin nanti akan ada sesuatu yang sense-nya akan lebih ke kekeluargaan, ke tradisi, sesuatu yang mungkin familiar dengan kamu gitu. Entah ini akan terjadi sebuah seperti pernikahan. Di New Moon nanti mungkin kamu akan berbicara tentang sesuatu yang berkaitan hubungan dengan pernikahan apabila kamu belum menikah. Atau mungkin nanti untuk kamu yang mungkin sudah menikah juga akan ada sesuatu hal yang sangat menguatkan kalian berdua. Ya ini pasti adalah sebuah kayak hubungan ya di dalam entah keluarga atau hubungan antara kedua belah manusia, kedua insan. Dan ini diklarify oleh The Empress, di mana The Empress itu adalah sesuatu hal yang sangat indah gitu ya, The Empress itu sesuatu yang kaya. Dia adalah seorang yang abundance, dia adalah seseorang yang penuh kreativitas, penuh ide, fertility, kesuburan, apapun lah namanya, itu segala sesuatu ada di dia. Terus kayak di gambarnya itu kayak ada cewek dinaungi, dia pakai coat gitu, dan ada jubahnya juga, ada hoodie-nya, tapi kemudian di dalam itu semua planet kayaknya ada di dia, dan dia adalah senternya, di mana ini adalah the sun. Jadi ini adalah sebuah kartu yang sangat positif, dan ini mengklarify the Hierophant, di mana mungkin ya ini adalah suatu hal yang sangat berhubungan sama hubungan dengan keluarga. Yang tadi aku bilang juga ya, mungkin berhubungan sama pernikahan. Nah, the New Moon itu nanti akan juga membawa sesuatu yang mungkin membawa ke arah pernikahan. Amin. Oke, kemudian ada Queen of Pentacles, di mana the Queen of Pentacles ini diklarify oleh Nine of Swords ya, Nine of Swords, dan diklarify lagi oleh Queen of Pentacles. Sepertinya memang dia hanya ingin sendirian, Queen of Pentacles, nggak pengen diklarify sama apapun juga. Tapi ini aku coba bacakan untuk Nine of Swords-nya sendiri. Mungkin kamu pernah merasakan, atau beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu kamu merasakan anxiety, merasakan worry gini, kayak karena Nine of Voices tuh kayak sesuatu yang kamu rasakan atau kamu pikirkan, dan itu berujung seperti kayak kamu sulit tidur, kamu susah tidur nyenyak, kamu nightmare, dapat mimpi buruk lah, kayak gitu-gitu. Cuman ini kembali lagi di clarify oleh Queen of Pentacles. Jadi kayaknya si New Moon ini mau memberikan energi yang tenang aja gitu. Kamu gak usah perlu khawatir, kamu gak usah perlu berlebihan seperti tidak bisa tidur lah, kurang ya, pokoknya kamu tidak merasa nyaman lah gitu dengan keadaan kamu, dan kamu merasa khawatir, ketakutan gitu. Dan ini kayak diklarify lagi oleh Queen of Pentacles, dimana Queen of Pentacles mengklarify Queen of Pentacles. Ini baru terjadi dalam bacaanku. Oke, dan Queen of Pentacles ini mau bicara tentang suatu hal yang kamu sudah dapatkan, kamu sudah kayak sesuatu yang memang ini sudah berhak, ini adalah hak kamu gitu, yaitu adalah financial kamu. Secara financial kamu stabil, secara financial kamu juga mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Dan Queen of Pentacles ini adalah seorang yang sangat-sangat grounded ya, atau dia ini kebanyakan adalah elemen bumi atau tanah gitu. Jadi dia sangat grounded untuk melihat segala situasi, segala keadaan gitu. Jadi dia sangat juga bijaksana. The Hierophant juga sesuatu yang melambangkan kebijaksanaan. Jadi kemungkinannya nih, aku lihat dari sini New Moon nanti akan membawakan kebijaksanaan yang lebih dalam kepada kamu di dalam hidup kamu gitu. Dan Queen of Pentacles ini mau bicara bahwa kamu jangan khawatir tentang apapun yang berhubungan sama material kamu, karena semesta sudah mengurusnya untuk kamu. Artinya jadi kayak kamu tuh safe, kamu aman, tenang aja. Jadi New Moon ini memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada kamu di dalam bidang material. Oke? Lalu tetapi ada The Star setelah Queen of Pentacles ada The Star, dan The Stars-nya ini terbalik ya. The Stars terbalik ini seperti keinginan atau harapan-harapan kamu yang tidak terwujud, dimana ini diklarify oleh Seven of Materials atau Seven of Pentacles. Nah, Seven of Pentacles ini sendiri berbicara tentang waiting, harvest time. Jadi kayak kamu patient saja, kamu berada di dalam situasi yang ini adalah sebuah situasi yang membutuhkan kesabaran kamu, dimana mungkin harapan sama cita-cita atau apapun yang kamu inginkan itu belum bisa tercapai saat ini juga. Tapi New Moon bring you
Seven of Pentacles, di mana Seven of Pentacles ini memastikan bahwa apa yang sudah kamu tanam itu pasti akan kamu tuai. Dan ini akan terjadi pada saat new moon nanti. Kamu akan menuai hasil-hasil yang mungkin kamu sudah tanam. Jadi kayaknya nih, kamu kalau memang merasa keinginan kamu tuh kayaknya nggak pernah terwujud gitu ya, atau keinginan kamu tuh susah terwujud. Nah, the stars yang terbalik ini diklarify oleh Seven of Pentacles, di mana ini pasti akan terjadi. Sesuatu yang kamu harapkan, sesuatu yang kamu inginkan akan terjadi dan pada waktunya nanti. Dimana ini kayak kelihatan ya bunga-bunga banyak kan, karena kalau di Muse ini memang terlalu imagery-nya tuh banyak sekali bunganya gitu, warna-warni banget, dan aku suka banget karena ini seperti kayak energi-energi positif yang diberikan. Dan pada saat kamu merasakan ini Seven of Pentacles, kamu akan merasakan oh ya oke, apa yang aku kerjakan selama ini, kerja keras aku selama ini akan terbayar, dan itu kamu akan rasakan sendiri. Itu akan kamu rasakan pada saatnya nanti di new moon ini akan terjadi ya, sampai di akhir bulan Oktober, mudah-mudahan sampai seterusnya. Jadi apa yang kamu tanam itu akan tumbuh berkembang dan kamu akan menuai hasilnya. Nih seperti ini, si cewek ini membawa buket bunga. Nah, itu kamu akan merasakan hasilnya, dan itu berbicara tentang Seven of Pentacles. Lalu setelah itu kamu ada Wheel of Fortune, di mana Wheel of Fortune-nya juga terbalik gitu ya. Terbalik. Wheel of Fortune itu tentang sesuatu, tentang change, tentang perubahan, tentang sesuatu yang berputar, di mana wheel itu kan berputar ya. Change, ada suatu perubahan yang akan kamu alami di sini ya. Ada perubahan yang kamu alami, entah itu secara psikis, secara materialistik, atau secara lebih ke relationship kamu gitu. Dan ini adalah perubahan yang akan membawa kepada sesuatu yang seharusnya lebih baik kalau dia upright. Tapi karena dia reverse atau terbalik, ini diklarify oleh Knight of Cups. Knight of Cups berbicara tentang emosi, dimana kamu akan karena ini diklarify ya, jadi kamu akan merasakan Knight of Cups ini kayak emosi kamu ini seperti seorang knight seperti seorang ksatria, dimana kamu akan memperjuangkan apa yang kamu inginkan ya, the stars tadi nih dan the lovers tadi ya, kamu inginkan, kamu akan perjuangkan. Dan Knight of Cups ini berbicara tentang seseorang yang sudah dia udah bukan di page lagi gitu ya, bukan di level immature, bukan, tapi dia sudah di level yang dia sudah tahu knowledge-nya, dia sudah tahu pengalamannya, dia sudah punya pengalamannya, dan dia sudah punya wisdom-nya, dan dia menjadi seseorang yang penuh cinta. Knight of Cups, seorang yang mau dan bisa offering perasaannya dengan stabil, bukan perasaan yang menggebu-gebu lagi, bukan sebuah perasaan yang besok misalnya levelnya 10 tapi kemudian sekarang levelnya 10 terus kemudian besok levelnya 5 gitu, sesuatu yang emosinya bergejolak. Tidak, ini kayak emosi yang lebih steady karena ini Knight of Cups, dimana Knight of Cups ini dia akan offering something yang berbicara tentang compassion gitu ya, kasih sayang. Jadi kamu sudah bisa offering sesuatu yang mungkin kamu juga sudah mencintai diri kamu sendiri. Knight of Cups ya, Knight of Cups di sini dimana kudanya nih dilambangkan dengan kuda putih ya, kemudian di belakangnya ada shell gitu. Nah, kamu sudah bisa membentengi diri kamu sendiri dengan hal-hal yang toksik, hal-hal yang negatif ya dari luar, dan kamu membentengi emotion atau cups kamu sendiri dengan hal-hal yang baik, sehingga kamu bisa menawarkan segala sesuatu yang positif dari diri kamu, dan itu adalah perasaan kamu yang stabil. Knight of Cups. Oke. Jadi new moon ya nanti di tanggal 16 sampai 31 Oktober akan membawa kamu ke arah relationship yang naik level. Di sini the lovers, kemudian juga ada kekeluargaan, suatu rasa yang familiar, dan dimana keluarga kamu merasa lebih sangat lebih dekat dengan keluarga kamu merasa ada sesuatu yang kamu bisa tawarkan kepada keluarga kamu jadi kayak bonding dengan keluarga kamu juga lebih erat gitu. Tapi juga berbicara tentang sesuatu tentang pernikahan gitu. Jadi new moon ini mungkin akan memberikan sesuatu hal yang berhubungan sama pernikahan untuk beberapa happy souls di luar sana ya. Kemudian juga memberikan sense of
stabilitas, sense of keamanan gitu. Jadi ada security dari aspek materi atau dari material pentacles kamu aman, tenang aja. Lalu segala sesuatu yang mungkin kamu harapkan ya, dan kamu merasa kok susah banget sih gitu kan, kenapa sih kok nggak terjadi, kenapa keinginan kamu terjadi, tenang aja, ini diklarify oleh Seven of Pentacles, dimana masa tua itu pasti akan datang dan itu akan berada di New Moon nanti sampai ke Blue Moon. Mudah-mudahan ya itu benar-benar terjadi di 2 minggu ini kamu akan mendapatkan sesuatu yang mungkin kamu inginkan atau yang sudah tidak hanya kamu inginkan yang pasti, karena ini adalah Seven of Pentacles, di mana Seven of Pentacles adalah sesuatu hal yang sudah kamu usahakan, kamu sudah kerja keras dan kamu tinggal menuai hasilnya. Oke? Kemudian kamu juga menjadi Knight of Cups, di mana kamu bisa menawarkan perasaan kamu yang lebih stabil, perasaan yang udah bukan toksik lagi, dan energi-energi yang ada di dalam kamu juga sudah lebih positif. Oke? So, New Moon bring you positiveness. So, ini yang bisa aku bacakan untuk kamu, semoga bermanfaat dan sending you love and light. Bye bye.